Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas dan menganalisa secara seksama ya saham MBAP atau Mitra Bara Adi Perdana Tbk guys ya. Nah ini waktunya atau timingnya pas banget ya karena MBAP ini akan membagikan dividen interim kepada para investornya sebesar 300 miliar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama kita akan membahas analisa fundamental saham MBAP, lalu kita pun akan membahas mengenai price action dan juga price targetnya ya. Agar teman-teman itu nanti bisa melihat kira-kira di harga saat ini apakah sudah layak untuk dibeli atau belum. Lalu kita juga akan melihat dari sisi growth EPS atau pertumbuhan laba bersih dari MBAP ini, apakah terus bertumbuh atau ada penurunan. Lalu kita juga akan melihat berapa sih harga wajar dari MBAP, apakah masih memiliki margin of safety yang tinggi atau tidak. Lalu kita pun akan membahas mengenai dividennya ya, karena memang channel invest saham ini khusus untuk menganalisa sebuah saham berdasarkan dengan metode dividen investing. Jadi dividen itu ya sangat penting ya untuk saham-saham yang kita bahas ya buat teman-teman, yang kita analisa buat teman-teman itu wajib banget bagi dividen, dan nanti kita akan menganalisa secara seksama gitu guys ya. Oke, kita akan lihat update newsnya dulu gitu guys ya untuk dividen interim saham MBAP yang akan bagi 300 miliar rupiah guys kepada para investornya ya. Update news kali ini di hari Selasa ya, 24 Oktober 2023 pukul 18.05. Kita lihat ya untuk update newsnya kali ini. MBAP menyampaikan akan membagikan dividen interim sebesar Rp245 per lembar sahamnya atau Rp24.000 per lotnya ya kepada para investor. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk tanggal kumulatif debt di pasar reguler dan juga negosiasi adalah pada tanggal 1 November 2023. Sedangkan untuk ex-date-nya itu di tanggal 2 November. Nah, lalu untuk tanggal pembayaran atau payment date ya untuk dividen interim MBAP ini pada tanggal 8 November 2023 guys ya. Jadi sebentar lagi nih ya, ini kan sudah akhir Oktober. Nah, kalau misalnya kita lihat informasinya di sini, ternyata ya porsi kepemilikan masyarakat di saham MBAP itu cukup kecil guys, hanya 9,7%. Sedangkan ya kalau misalnya kita lihat di sini ada PT Wahana Sentosa Cemerlang ya sebagai pengendali itu memegang 60% ya saham MBAP. Jadi ya dari sisi kepemilikan atau porsi kepemilikan saham di sini porsi masyarakatnya kecil. Jadi sebenarnya saham MBAP ini ya kalau kita lihat dari sisi kepemilikan saham itu masih sangat sehat gitu guys ya, sahamnya masih sangat sehat seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut melihat fundamental ya dari saham MBAP ini. Nah, untuk fundamentalnya kita lihat dari laba bersihnya guys ya. Nah, ternyata untuk laba bersih atau net income saham MBAP di tahun 2023 ini mengalami penurunan yang cukup drastis guys ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik itu tahun 2021 ataupun di tahun 2022. Nah, kalau misal kita lihat ya untuk di tahun 2022 lalu ya memang itu waktunya di mana harga acuan batubara itu sedang mahal-mahalnya di harga 400 US dollar per ton. Ya, jadi wajar ya EPS atau net income dari MBAP ini mengalami lonjakan ya. Nah, lonjakannya ini terjadi di kuartal 2 2022 lalu guys ya. Bisa mendapatkan 1 triliun guys untuk net income dari MBAP ini. Gitu. Nah, lalu kita lihat ya untuk annualize-nya di tahun lalu itu mendapatkan 2,7 triliun gitu. Sedangkan untuk tahun ini hanya diprediksikan hanya mendapat 600 miliar saja gitu. Kita lihat ya untuk kuartal 1 2023 ini um, laba bersih dari MBAP hanya 163 miliar, lalu di kuartal 2 tahun ini hanya 168 miliar. Secara kuartal on kuartal ya di sini kita lihat ya ada sedikit kenaikan ya, tapi kalau misal kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di kuartal 4 2022 ya di penghujung tahun ya ini sebenarnya ada penurunan gitu guys ya dari sisi laba bersih atau net income-nya. Nah, berarti kan penurunan harga acuan batu bara ya di tahun 2023 ini
sangat berefek terhadap net income dari MBAP itu sendiri gitu guys ya. Nah, ini kan menjadi indikator penting nih. Apakah teman-teman masih siap untuk pegang saham MBAP ya, meskipun kita lihat memang laba bersihnya mengalami penurunan seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat rasio-rasio lain ya, seperti di sini market cap-nya 6,4 triliunan guys ya untuk market capital ya dari saham MBAP. Lalu kita lihat juga untuk cash-nya di sini 1,6 triliun, total aset 3,4 triliun, lalu total liabilitas 556 miliar, working capital-nya 2,5 triliun dan total ekuitasnya 2,8 triliun. Nah, kabar baiknya ternyata total liabilitas atau hutang dari MBAP ini sangat kecil guys jika dibandingkan dengan working capital atau total ekuitasnya ya, masih sangat kecil ya. Di sini cash-nya pun 1,6 triliun, working capital-nya 2,5 triliun ya. Di sini liabilitasnya hanya 556 miliar saja gitu. Jadi ini terbilang cukup bagus ya untuk rasio keuangan dari MBAP. Kita lihat untuk profitabilitas saham MBAP, gross profit margin 32,18%, lalu operating profit marginnya 21,91%, dan net profit marginnya 19,67% ya. Di sini net profit marginnya ternyata sangat menarik guys dan sangat tinggi gitu guys ya. Nah, jadi untuk MBAP ini ternyata dari rasio keuangan kita lihat masih sangat baik gitu ya, masih sangat bagus. Tapi memang dari net income di tahun ini, di tahun 2023, ketika harga acuan batu baranya mengalami normalisasi kembali ya, atau untuk saat ini di harga 140 US dollar per ton dan itu juga masih naik turun. Nah, kita lihat di sini ya, sangat berefek terhadap kinerja atau laba bersih, pendapatan bersih ya di saham MBAP. Oke guys, kita akan lanjut melihat dari sisi price action guys ya. Nah, untuk price action ini kita lihat chart dari saham MBAP ya. Per hari ini sebenarnya MBAP mengalami kenaikan ya 1,94%, naik ke harga 5.250 ya. Untuk hari ini hari Selasa 24 Oktober 2023. Kalau misalkan kita lihat trennya ya saham MBAP ini, ketika MBAP itu sudah membagikan dividen di 6 Juni 2023, sahamnya ini turun ya, sempat ada ARB juga saya rasa karena di sini kita lihat ada open gap down ya. Lalu sahamnya turun sampai menyentuh area low, all time low guys ya di 4.260 gitu. Secara tahunan guys ya, ini adalah harga terendah dari MBAP ya secara tahunan di 4.260. Lalu bisa kembali rebound ya atau naik lagi harganya itu di tanggal 27 Juni 2023 ya. Lalu di awal Juli juga ini sempat naik guys ya, naik naik terus gitu ya sampai menyentuh di level 5.750. Coba bayangkan kalau misal teman-teman beli di harga 4.200-an, nah mungkin sekarang juga saham MBAP teman-teman ya di portofolio itu pastinya masih hijau dan itu sebenarnya sangat kita rekomendasikan gitu guys ya. Kalau misal teman-teman melihat sebuah saham bagus itu turun ya, teman-teman itulah peluang emas yang sebenarnya harus kita manfaatkan gitu. Ya, karena di sini penutupan hari ini ya di harga 5.250, makanya akan kita jadikan patokan gitu guys ya. Apakah harga saat ini di 5.250 sudah cocok untuk kita beli, sudah cocok untuk kita akumulasi saham MBAP atau seharusnya bagaimana ya? Kita akan langsung melihat untuk analisa dari sisi price target. Nah, untuk price targetnya di sini kita menggunakan sebaran data tahunan di saham MBAP. Minimum price-nya atau harga terendah di 4.260, lalu harga tertingginya ini sempat mencapai 11.050 guys ya. Karena memang di tahun lalu ya untuk tahun 2022 itu ya di mana harga saham MBAP itu mengalami lonjakan net income, lonjakan harga ya naik sampai ratusan persen gitu guys ya. Nah, karena harga acuan batubaranya memang sedang tinggi-tingginya yaitu di harga 400 US dollar per tonnya seperti itu. Dan harga saat ini di harga 5.250, maka posisi ya secara posisi dari sebaran data tahunan MBAP ini di harga saat ini berada di posisi 15 persentil dan ini sangat-sangat low risk ya guys ya untuk saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman memang pengen gitu ya investasi di saham MBAP ya meskipun memang net income-nya mengalami normalisasi atau
turunnya pun saya rasa ya sangat turun gitu ya. Nah, di sini juga harganya ya memang sangat low risk gitu. Tapi ya kalau misalkan di kuartal 3 nanti bisa mengalami kenaikan, saya rasa MBAP ini bisa menjadi menarik lagi. Tapi untuk saat ini kita masih menunggu ya, terutama invest saham masih menunggu rilis laporan kuartal 3 biasanya di Oktober atau di bulan November gitu, guys. Jadi target price kita itu ada di harga kurang dari 5.000. Kalau misalkan MBAP ini masih bisa lebih murah lagi ya di bawah 5.000, ini akan sangat menarik. Apalagi kalau laporan kuartal 3 di Oktober atau November tahun ini ada kenaikan, nah ini tentunya akan menjadi semakin menarik ya saham MBAP-nya ya, seperti itu. Oke guys, kita akan membahas ya mengenai Benjamin Graham Fair Value untuk menilai harga wajar dan juga margin of safety dari saham MBAP ini. Nah, kita sudah ambil data EPS dari tahun 2013 yaitu sebesar 42 per lembar saham. Lalu untuk proyeksi EPS di tahun 2023 ini kita ambil datanya dari RTI Bisnis yaitu sebesar Rp538 per lembar saham. Maka growth-nya atau pertumbuhan laba bersihnya itu mencapai 29,05% ya guys ya per tahunnya. Jadi pertumbuhan laba bersih per tahunnya itu mencapai 29%-an. Ini cukup menarik guys ya. Lalu kita lihat untuk EPS full year di tahun 2023 diproyeksikan di angka 538 per lembar saham ya. Dan di sini dari sisi valuasi memang MBAP ini ya tidak bisa dibilang murah, tidak bisa dibilang mahal juga ya karena dari beberapa investor yang menilai valuasi menggunakan PER dan PBV, biasanya dari sisi PBV-nya ini harus di bawah 1 dan PER-nya ini di bawah 10 seperti itu. Dari sisi PER ini ada kemungkinan masih murah, tapi dari PBV sudah di angka 2,24 kali dari nilai bukunya gitu guys ya. Nah, kita akan langsung saja melihat berapa sih harga wajar ya dari MBAP ini. Di sini kita akan coba lihat ya. Ternyata harga wajar dari MBAP ini mencapai nilai 15.208 guys per lembar sahamnya gitu. Maka di sini kita pun akan melihat margin of safety-nya masih ada 65,48% guys ya dari nilai intrinsik atau harga wajarnya, dan dari harga saat ini di 5.250 masih memiliki margin of safety yaitu 65%-an. Nah, ini menurut Benjamin Graham Fair Value, maksud saya ya. Ini menurut Benjamin Graham Fair Value, teman-teman bisa dihitung kembali ya, bisa dihitung ulang. Nah, kira-kira sesuai nggak nih ya, atau memang ada perbedaan tipis, yaitu saya rasa masih maklum gitu guys ya, karena berbeda, agak sedikit berbeda gitu ya untuk metode perhitungannya, seperti itu. Oke guys, kita sudah lihat untuk harga wajarnya, kita juga bisa lihat ya bahwa harga MBAP ini dari sisi price action ternyata masih low risk ya atau risikonya rendah, dan harga saat ini pun ternyata masih terdiskon guys value dari MBAP ini. Nah, lalu kita akan melihat dari sisi dividennya. Ini yang menurut saya lebih penting atau sangat penting gitu guys ya. Karena kita bisa menentukan kira-kira kita itu akan beli saham apa gitu guys ya, dari pertumbuhan EPS lalu dari proyeksi dividennya, apakah menarik atau tidak? Ya, teman-teman boleh nilai sendiri seperti itu. Oke guys, ya dari sisi EPS ya kita ambil source-nya ini memang dari RTI Business, teman-teman pun bisa melihat ya atau bisa menginstal aplikasi RTI Business. Nah, di sini akan saya jelaskan gitu guys ya. Untuk EPS-nya ya di kuartal 1 teman-teman bisa cek 133, lalu di kuartal 2 137 ya. Kalau misalkan melewati aplikasi Stockbit itu biasanya dalam bentuk jumlah miliar gitu guys ya, atau billion atau miliar seperti itu. Kita lihat ya untuk EPS di tahun 2022 lalu secara full year ya ini ada di angka 2279. Lalu kita mundur lagi ke 2021, EPS full year-nya 1170. Lalu di tahun pandemi ini wajar ya guys ya, karena tahun pandemi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpukul ya. Jadi sangat wajar sebuah perusahaan EPS-nya turun di tahun 2020. Bahkan ada yang minus loh guys. Sampai ada yang minus gitu ya. Untuk tahun pandemi itu ya banyak sekali perusahaan yang terdampak lah ya. Nah, kalau misal kita bandingkan
proyeksi EPS full year di tahun 2023 yang hanya 538 per lembar sahamnya, ini sangat jauh berbeda ya dengan angka di EPS-nya tahun 2021 gitu. Di angka 1170. Ya, kalau misalkan di tahun 2022 jelas gitu guys ya, harga acuan batu baranya pun tinggi. Harga waktu itu 400 US dollar per tonnya ya, seperti itu. Nah, lalu kita bisa proyeksikan nih dari proyeksi EPS ya dari RTA Bisnis. Ini kita bisa proyeksikan kira-kira bisa bagi berapa sih MBAP ini untuk dividen finalnya. Nah, kita sudah hitungkan di sini guys ya, dari EPS, lalu dividen payout ratio, dan juga dividen per share-nya. Nah, EPS 538 ya untuk proyeksi di tahun 2023, kita asumsikan untuk dividen payout ratio 88%. Kenapa guys? Karena di tahun 2020, MBAP ini pernah bagi 149 dari laba bersih. Lalu di tahun 2021, 73% dari laba bersih, dan di tahun 2022 lalu 87,45% gitu guys ya, dari laba bersih di tahun tersebut untuk dibagikan sebagai dividen. Makanya kita ambil angka 88% ya, tidak jauh berbeda dengan tahun lalu karena DPR 88% pun sebenarnya ini sudah lumayan cukup tinggi. Ya, syukur-syukur kalau misalkan MBAP ini masih bisa bagi misalkan ya 90% atau 95%, itu tergantung kebijakan dari perusahaan gitu. Nah, kalau misal kita hitung ya, EPS 538 dengan besaran dividen payout ratio yang dibagikan untuk para investor, maka di sini dividen per share-nya mencapai 473 per lembar sahamnya. Nah, dividen interim yang akan dibagikan di bulan November ya, tadi sudah kita lihat untuk beritanya, Rp245 per lembar saham. Lalu, sisa dari 473 dikurangi 245, ini sisanya untuk dividen final hanya di angka 228. Nah, ini untuk proyeksi dividen di dividen final ya, biasanya dibagikan di pertengahan tahun, itu di tahun depannya, seperti itu. Nah, proyeksi dividen ini bisa berubah dengan syarat kuartal 3 2023-nya ini harus naik, dan juga di kuartal 4-nya ini juga harus naik gitu guys ya. Maka proyeksi EPS full year 2023-nya ini juga bisa naik dan akan berakibat dengan kenaikan dividen. Ya, begitupun juga dengan dividen payout ratio. Kalau misalkan DPR-nya ini lebih kecil, ya otomatis dividennya pun lebih kecil. Tapi kalau DPR-nya ini lebih besar, ya sesuai kebijakan perusahaan, itu nantinya dividennya pun akan besar gitu. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan pengen melihat kira-kira masih bisa berapa sih saham saya ini gitu ya. Misalkan teman-teman punya ITMG, punya PTBA gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa memproyeksikan kira-kira saham yang sedang saya pegang ini apakah di tahun depan masih bisa bagi dividen jumbo atau dividennya kecil. Nah, itu kan bisa diproyeksikan sebenarnya gitu guys ya. Nah, makanya nanti kita akan bahas juga nih untuk saham-saham lain. Teman-teman juga boleh request ya di kolom komentar. Kira-kira saham apa yang akan kita review lebih dalam lagi ya. Boleh teman-teman tulis aja di kolom komentar gitu guys ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal kita lihat ya, dividen per share untuk MBAP ya proyeksinya di tahun 2023 ini hanya 473, ini tentunya lebih kecil daripada di tahun 2022 dan juga 2021. Apakah harga acuan batu bara ini sangat um, mempengaruhi laba bersih dan EPS dari MBAP? Ya tentunya sangat berpengaruh gitu guys ya. Makanya kita lihat di sini EPS-nya pun menurun ya, lalu proyeksi dividennya pun tidak terlalu besar ya, tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, teman-teman berarti kan di sini ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya untuk saham MBAP selama EPS-nya tidak bisa naik signifikan gitu. Jadi penentuannya kita akan lihat nih kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Apakah di kuartal 3 dan kuartal 4-nya ada kenaikan atau malah turun gitu. Oke guys ya, kita cukupkan pembahasan untuk proyeksi dividen dan teman-teman juga sudah lihat ya. Jadi kesimpulannya untuk dividen ini estimasinya atau harapan untuk saham MBAP ini bagi dividen jumbo ya teman-teman ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu. Jadi harus bisa mengendalikan emosi nih.
Ya, kira-kira saham mana yang EPS-nya naik dan dividennya akan masih jumbo. Nah, itu teman-teman yang mungkin teman-teman incar gitu. Tapi ya kalau misalkan EPS-nya turun, ya teman-teman pas beli pun ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu, guys. Oke, guys, jadi untuk dividen ya, proyeksi dividen 473 ya untuk tahun 2023 ini kita sudah hitung ya guys ya, dividen yield-nya 9%. Nah, di sini kita bisa hitung untuk dividen for living ya. Kira-kira kita butuh berapa sih modal ya yang diperlukan untuk investasi di saham MBAP untuk mendapatkan passive income per bulan. Ya, di sini saya sudah tuliskan ya 5 juta per bulan passive income dari dividen. Itu total per tahunnya teman-teman harus dapat 60 juta nih dari dividen. Dengan dividen yield 9%, maka modal investasinya mencapai 666 jutaan. Nah, kita double menjadi 10 juta ya kan, tinggal dikali 2. Nah, berarti total dividen per tahunnya mencapai 120 juta dan modalnya 1,3 miliar gitu. Begitupun juga kalau misal teman-teman pengen passive income 20 juta per bulan, maka total dividen per tahunnya itu mencapai 240 juta dan juga modal investasinya mencapai 2,6 miliaran ya, seperti itu. Nah, Kak, apakah saya bisa mendapatkan modal investasi sebesar ini ya, yang ratusan juta? Sebenarnya ini hanya untuk targeting aja, target ya. Jadi misalkan gini, teman-teman punya target pensiun misalkan ya. Saya kira-kira ingin pensiun di umur 40 atau di umur 45 gitu ya, karena saya bisa jadi ya nantinya lelah dengan pekerjaan atau ingin lebih memperhatikan keluarga dan anak gitu ya. Misalkan teman-teman masih di umur 20 tahunan atau 30 tahunan mungkin ya, bekerja mungkin sebagai pebisnis atau ada yang sebagai pedagang atau mungkin karyawan atau bahkan ibu rumah tangga, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa belajar untuk rutin investasi, menyisihkan sebagian pendapatan per bulan, ya, atau misalkan ada proyek-proyek lain ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman pedagang ya mungkin tiba-tiba ada lonjakan penjualan ya, misalkan wah ini bulan Ramadan nih tiba-tiba rame misalkan ya, atau dari online misalkan, dari jualan online nih lagi rame ini misalkan ya. Nah, ketika teman-teman mengalami kenaikan pendapatan ya, kita aminkan gitu, kita aminkan. Ketika teman-teman mengalami lonjakan pendapatan ya, di usahanya teman-teman atau mendapat bonus kerja atau mungkin dapat proyek besar gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa kok investasikan ya, sedikit-sedikit diinvestasi, dapat bonus diinvestasi, dapat proyek diinvestasi lagi ya. Nantinya investasi teman-teman itu secara tidak terasa gitu akan semakin membesar dan semakin membesar dan akan menerima dividen lebih besar daripada di tahun sebelumnya gitu. Misalkan tahun ini teman-teman masih punya ya misalkan 50 lot saham MBAP ya, misalkan dividennya berapa gitu. Nanti di tahun depan misalkan teman-teman sudah punya 100 lot saham MBAP dan sahamnya ternyata masih bisa bagi dividen. Nah, ini yang menjadikan efek compounding interest ya, atau efek bola salju yang bisa mempercepat ya investasi teman-teman agar lebih bertumbuh gitu. Makanya teman-teman itu untuk investasi jangka panjang ya, saya rasa tidak perlu sering-sering lihat market ya, teman-teman cukup fokus dengan pekerjaan, ada uang sedikit ya boleh diinvestasi ya, sebagai uang darurat juga sebenarnya bisa ya kalau misalkan harga sahamnya itu tidak terlalu berfluktuatif gitu. Oke guys, semoga terbantu ya teman-teman dengan video kali ini, dan kita juga sudah lihat ya, sudah bahas keseluruhan saham MBAP, kita sudah proyeksikan EPS-nya, dividennya, dan ternyata saham MBAP ini masih sangat terdiskon ya dari sisi harga dan sangat low risk nih untuk harga saat ini. Tapi PR-nya MBAP ini di kuartal 3 dan kuartal 4 ya di tahun ini harus menaikkan laba bersihnya gitu agar bisa diapresiasi oleh market ya, dan ketika kita beli misalkan nanti harga sahamnya akan naik dan akan hijau di porto teman-teman. Seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.